Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin sering mendengar sebuah pepatah, Tuhan tidak tidur, ya, dalam bahasa Jawa, Gusti Mboten Sare. Benar ya, Suster? Dan hari ini kita mendengar bahwa Tuhan Yesus tertidur. Tuhan Yesus tertidur. Kenapa Tuhan Yesus kok sampai tertidur? Ya, kita ingat bahwa Tuhan Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Dari sisi manusianya, kita lihat saja tadi dia baru saja melaksanakan banyak pelayanan, banyak pewartaan, banyak pengajaran, banyak berjalan, dikerumungi oleh banyak orang yang memohon bantuan. Sehingga sebagai manusia tentunya akan merasa lelah, akan merasa capek. Dan wajar jika Tuhan Yesus pun membutuhkan istirahat. Yang menarik adalah tempat dan konteks di mana dia beristirahat. Dia beristirahat saat dia berada di kapal, di perahu, bersama dengan murid-muridnya. Dalam artian sederhana, Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada para muridnya. Dia mempercayakan dirinya kepada tangan-tangan muridnya. Dan ini sebuah tindakan yang menurut saya luar biasa. Kenapa dia mempercayakan dirinya kepada murid-muridnya? Ini kan seperti kalau saya pergi keluar kota, diantar pegawai, saya bisa istirahat dengan tenang. Di dalam mobil saya bisa tidur, yakin karena saya akan sampai tujuan dengan aman. Kalau yang nyetir ugal-ugalan, saya nggak akan tidur. Saya tegang sepanjang jalan. Tapi di sini Yesus bisa beristirahat. Kenapa? Karena dia mempercayakan dirinya ke tangan murid-muridnya. Kenapa Yesus bisa mempercayakan dirinya kepada tangan-tangan muridnya, kepada murid-muridnya? Jawabannya karena dia mencintai mereka. Dan ini cinta atau kasih yang dewasa, kasih yang mendewasakan. Ada dua jenis kasih, kasih sejati, ini kasih yang mendewasakan, dan ada kasih jenis kedua yang sebenarnya bukan kasih semu. Kasih semu itu seperti apa sih, Romo? Kasih semu itu yang terlihat seolah-olah selalu memberi, selalu proteksi, selalu menjaga. Apa saja diberi, apa saja dikasih, tidak mau anaknya terluka, tidak mau orang yang kita cintai terluka. Tapi dalam jangka panjang yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah ketergantungan.
Orang yang kita cintai, anak yang kita cintai tidak akan dewasa. Berbeda cinta yang sejati. Cinta yang sejati berani melepas, berani memberi kesempatan, berani mengizinkan orang yang dicintai jatuh dan gagal, dan bangun lagi. Dan hanya seperti itu yang membuat relasi menjadi dewasa. Itu cinta yang sejati. Dari sini kita lihat Yesus berani mencintai murid-muridnya, mempercayakan dirinya kepada murid-muridnya, dan mengizinkan murid-muridnya mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, menghadapi topan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Tuhan tidur. Kenapa? Karena dia percaya dan karena dia mencintai. Dan karena dia mau murid-muridnya menghadapi badai kehidupan. Dan ini cinta yang mendewasakan. Sama sih seperti kita jadi orang tua ya. Kalau kita punya anak pasti cinta banget sama anak kita. Tapi gak mungkin setiap hari di rumah saja, gak boleh keluar. Kalau apaan mau selalu dikasih, selalu diberi. Ya anaknya jadi manja, gak berkembang. Tapi kalau kita belajar mendidik anak, kita pun akan mengizinkan anak kita terluka, bereksperimen dengan hidupnya. Waktu saya belajar naik sepeda ya saya jatuh berapa kali. Dan orang tua saya biarin aja ya. Sampai berdarah-darah pun ya gak apa-apa. Tapi akhirnya saya bisa mandiri naik sepeda sendiri. Ini yang dilakukan oleh Yesus, memampukan murid-muridnya menghadapi badai kehidupan. Sampai saatnya Yesus akan hadir, ya, akan hadir pada waktu yang tepat. Ya. Nah, jika ini pelajaran yang sangat berharga menurut saya. Jika kita menghadapi badai kehidupan, jika kita menghadapi kesulitan di dalam hidup kita, kita sering bertanya, Tuhan di mana sih? Kok saya dibiarkan menghadapi hal-hal seperti ini? Padahal saya sudah ke gereja tiap hari, saya sudah berdoa tiap hari, saya sudah intensi misa setiap hari. Kok masih saja situasinya seperti ini? Jawabannya, ya, Tuhan mengizinkan kita menghadapi hal ini agar kita dewasa. Dan ini yang membangun iman kita ya. Coba cek doa kita sehari-hari, apalagi saat menghadapi masalah. Doanya mungkin seperti ini. Kalau doanya masih seperti ini, mungkin imannya belum terlalu dewasa. Ya ada iman, cuman belum dewasa. Tuhan tolong bebaskan saya dari permasalahan ya. Tuhan semoga saya hari ini sukses, usaha lancar ya, dapat rezeki lancar ya, bebas dari segala permasalahan ekonomi ya. Tuhan semoga hari ini saya sembuh ya. Ini doa yang valid ya, doa yang sah saja. Tapi beda kalau kita dengar orang berdoa seperti ini, Tuhan hari ini saya sakit, saya pengen sembuh, tetapi kalau saya belum sembuh, saya percaya bahwa kamu punya rencana yang indah dari sakit saya. Tuhan hari ini saya bergulat dengan persoalan ekonomi, saya pengen keluar dari permasalahan ini. Tapi kalau hari ini saya belum bisa keluar, saya percaya Engkau punya rencana yang indah. Tuhan hari ini saya sakit, tapi kalau saya belum bisa sembuh, gak apa-apa Tuhan. Saya persembahkan sakit ini sebagai silih dosa saya. Beda kan? Yang satu hanya mau cepat-cepat keluar, yang satu mau melihat rencana Tuhan yang mendewasakan. Ini pertanyaan buat kita sekalian. Tuhan kadang-kadang terlihat tidur, tapi Dia punya rencana yang indah. Maukah kita bertumbuh dalam kasih-Nya? Maukah kita dewasa dalam iman? Amin.